Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Saat ini kami menaikkan doa, bersyukur, dan kami ingin memulai hari ini dengan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami, setiap kami. Tolong kami memahaminya, dan tolong hamba-Mu untuk membagikan apa yang telah Dia pelajari dan Dia imani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kita anak-anak Tuhan percaya dan punya keyakinan bahwa doa itu berkuasa. Kita sudah berdoa, kita sering berdoa, kita diajar untuk berdoa. Mungkin sejak kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus, atau mungkin kita yang lahir dalam keluarga Kristen sejak kita masih kecil, masih bayi sudah diajar berdoa. Kita berdoa setiap hari ketika kita bangun dari tidur kita, sebelum kita tidur, kita makan, ataupun sebelum kita pergi. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa ada saat-saat di mana ketika kita berdoa, kita tidak mengharapkan jawaban dari Tuhan. Kita berpikir, ya sudah, kita berdoa saja tanpa berharap Tuhan menjawabnya. Terasa aneh, tapi itu kenyataannya. Itu terjadi dan dicatat dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Mari kalau Bapak Ibu ada dekat dengan Alkitab atau di handphone Bapak Ibu Saudara sekalian ada Alkitab, saya undang untuk melihatnya dan membacanya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Itu kejadiannya. Yakobus saudara Yohanes sudah dibunuh dan Petrus ditangkap. Akan diadili setelah Paskah. Di penjara dijaga oleh 4 regu, masing-masing 4 prajurit. Apa yang dilakukan gereja? Ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dengan tekun. Dalam bahasa Inggrisnya, pray earnestly to God. Apakah Allah menjawab? Apa yang mereka doakan? Tentu mereka mendoakan supaya Petrus dilepaskan, tidak dihukum oleh Herodes, tidak mempunyai akhir saat itu seperti Yakobus. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan benar saudara, malam itu malaikat yang Tuhan kirim datang, sehingga rantai yang mengikat Petrus, mengikat erat dengan prajurit itu, lepas. Petrus disuruh berpakaian, disuruh memakai sandal. Lalu malaikat itu memimpin Petrus keluar melalui pintu-pintu sel penjara. Dipimpin, terbuka satu pintu, pintu yang lain sampai keluar. Dan Petrus
saat itu masih berpikir bahwa dia hanya bermimpi. Setelah dia di luar, malaikat itu pergi. Dan Petrus baru menyadari bahwa hal ini betul-betul terjadi. Lalu Petrus berpikir, kemana dia akan pergi? Maka Alkitab mengatakan bahwa Petrus akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Maria, ibu dari Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Maka Yesus tiba di rumah Maria. Lalu Yesus mengetuk pintu, mengetuk lagi, dan mengetuk lagi, tapi tidak dibuka. Sampai akhirnya seorang pelayan bernama Roda datang ke pintu itu dan bertanya, siapakah ini? Saya Petrus. Roda begitu senang sehingga dia tidak membukakan pintu, malah dia cepat-cepat kembali dan menemui orang-orang yang sedang berdoa. Dan Roda bilang, Petrus ada di depan. Herannya, orang-orang yang sedang berdoa untuk kelepasan Petrus itu berkata, tidak mungkin, tidak mungkin, engkau mengigau saja. Waktu Roda mengatakan, iya, itu Petrus. Mereka berkata, itu mungkin hanya malaikatnya, bukan Petrus sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bisa terjadi. Mereka berdoa tetapi mereka tidak berharap. Mereka berdoa tetapi mereka tidak percaya bahwa Allah bisa melepaskan Petrus. Aneh bukan? Tapi mungkin juga kita seperti itu. Kita berdoa tetapi tidak berharap. Kita hanya berdoa dan berdoa saja. Ini tidak baik. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kegalauan kita, di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah ini, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa menghadapi kesulitan ini. Dan marilah kita berharap akan jawabannya dari Tuhan. Kita harus berharap, karena Tuhan itu hidup. Dan Tuhan punya telinga untuk mendengar, dan punya mata untuk melihat, dan punya mulut untuk berbicara. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Kita yakin, berharaplah kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur 42. Mazmur 42 berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan dalam hatiku? Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.